Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Selesai puji syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya selawat dan salam mari pula kita ikut sertakan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat sekalian. Yang mulia dan yang terhormat bapak-bapak dari pengurus masjid dan yang mulia seluruh jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada malam ini coba kita menganalisa sepotong kata-kata kalam Allah yang selalu kita mendengar dan memaklumi, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lanjutnya, dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jamaah yang terhormat, sebelum kita memasuki di dalam memahami dan menganalisa ala kadar makna ayat tersebut, kita berkeyakinan sebagai manusia yang mukmin, segala sesuatu yang terjadi itu tidak akan terlepas daripada ilmi Allah, tidak lepas daripada iradah Allah, dan tidak lepas daripada kudrah sama besar dan kalam Allah. Artinya, apapun bentuk yang memang dapat dan apapun kejadian yang terjadi, wajib kita yakini itu adalah dengan karena Allah yang menjadikan. Dan wajib kita pula meyakini sesuatu yang terjadi itu adalah memang lebih dulu Allah merencanakan. Dan sesuatu pula yang Allah jadikan, Allah memaklumi. Sesuatu yang terjadi itu Allah bisa melihat, mendengar, dan juga Allah Ta'ala ada bicara tentang hal benda tersebut. Kalau sesuatu yang sudah ada dan memang nyata sudah terdapat dan ada, yang pertama wajib kita yakini Allah ada bicara dan pernah kata itu memang barang itu ada. Karena sesuatu yang ada itu yang pertama dia dalam kategori sifatnya mungkin. Dan kalam Allah itu ada kaitan dengan barang mungkin. Kemudian Allah juga memaklumi benda dan barang itu bagaimana ada. Kapan dan tahun apa ada. Lalu kemudian juga kenapa harus ada. Memaklumi bagaimana ada itu Allah dengan ilminya. Merencana bagaimana dan kapan dan pada siapa yang ada itu Allah memang menjadikan dengan penuh dengan iradahnya. Lalu benda yang sudah ada itu Allah bisa melihat karena benda itu ada. Dan Allah juga kalau benda itu bisa mendengar karena benda itu ada. Tidak terbatas yang melihat benda dan yang didengar itu suara. Apa saja yang ada, kalau yang ada itu memang barang, Allah bisa melihat, bisa mendengar. Kalau yang ada itu bukan hissi, tetapi yang ada itu sifatnya adalah masmu'at. Barang dan suara yang kita dengar, Allah bisa mendengar suara dan Allah bisa melihat suara. Beda dengan suara dan beda dengan sama dan basar manusia, yang mereka itu lihat adalah yang ada bentuk. Yang dengar yang ada suara. Sehingga yang sifatnya suara didengar oleh manusia. Yang sifatnya benda dilihat oleh manusia. Tetapi Allah adalah kalau sesuatu yang ada. Adakala yang adanya itu adalah benda. Adakala yang adanya itu adalah suara. Adakala yang adanya itu adalah hay'ah. Allah bisa mendengar dan melihat. Tidak terbatas mendengar pada yang sifatnya suara. Terhormat. Dan tidak terbatas. Kalau demikian,
Sesuatu yang ada jangan terpaham. Ada sedikit pun terkait dengan mana manusia. Terkait manusia di dalam menentukan ada. Bukan terkait pada manusia di mana nampak barang yang ada. Kita ulangi. Jangan sedikit pun ada memang terpikir dalam pemikiran manusia. Sesuatu yang ada itu ada campur tangan manusia pada ada. Tetapi sedikit pun tidak campur tangan makhluk untuk ada. Hanya yang nampak ada campur tangan manusia itu pada apa yang sudah ada. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Lebih dekat dalam pemahaman bagaimana tidak campur tangan manusia pada ada. Tapi kalau memang lahir ada campur tangan manusia pada yang sudah ada. Umpama Allah memberi kemewahan bagi seseorang hamba. Kaya umpamanya. Demikian pula Allah memberi satu kelebihan kepada seorang manusia. Umpamanya kelebihan ilmi, umpama ilmu pengetahuan. Di dalam memberikan kekayaan bagi seorang manusia. Dalam memberi ilmu pengetahuan kepada seorang manusia, sedikit pun tidak campur tangan makhluk yang bukan Allah. Tetapi nampak kaya yang Allah beri, nampaknya pada manusia. Nampak kemampuan yang Allah beri ilmu pada manusia. Artinya ilmu yang kena bila Tuhan, carang yang beri dia carang Tuhan, deh carang bauriang. Kaya yang Nabi Tuhan tetap Allah, deh kaya bauriang. Sama dengan dih kaya baurang dan dih carang baurang itu kan pernah. Tetapi dih barang yang kena. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Apabila barang yang kena. Manusia itu nampak. Adakala yang ada itu harta. Adakala yang ada itu pendidikan, ilmu pengetahuan. Adakala yang ada itu apa yang ada. Umpama adakala yang ada itu jabatan. Sama saja. Karena jabatan itu bukan barang baku. Dari tidak ada jadi ada, dari ada kembali tidak ada. Apapun yang ada itu adalah tidak lepas sedikit pun Allah yang mengijad, menjadikan. Kalau Allah telah menjadikan jabatan pada seseorang manusia, yang menjabat bukan lagi adalah Allah. Yang diangkat adalah orang yang diangkat, siapa yang telah menjadi pejabat. Allah yang memberikan sesuatu harta kepada mereka rekan siapa orang itu orang kaya. Allah yang memberi kepandaian kepada seseorang manusia jadi seorang profesor umpama, maka sama dengan Allah Taala tidak nambah ilmu pengetahuan Tuhan sehingga Allah menjadi prof. Tetapi adalah yang jadi profesor doktor itu orangnya tempat Allah yang berikan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Kemudian apabila ini sudah ada, lalu bisa jadi perubahan dari ada tidak ada. Dari tidak ada kembali kepada ada. Dari pandai jadi bodoh. Dari bodoh jadi pandai. Miskin jadi kaya. Kaya jadi miskin. Ini memang sudah lumrah dalam alam. Lalu kemudian pengertian ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita artikan secara sepantas, Allah tidak akan merubah nasib seseorang manusia selama manusia itu tidak merubah nasibnya sendiri. Kalau begini berarti tergantung-gantungan. Kalau kita mau, Allah baru mau. Kalau kita enggak mau, Allah enggak mau. Kalau begini sungguh yang bawa ketergantungan kerja Allah atas daripada manusia. Ini sungguh tidak logis. Lagi-lagi sama dengan Tuhan nak keun menyokat timkah, luntelong menyokat timkah, nak jadi helong nak. Ini adalah sungguh jauh dengan keyakinan kita yang bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Bagaimana juga kita menganalisa ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Jangan kita dengan selalu dan jangan kamu kerja itu kalau kamu tidak merubah nasib kamu sendiri, tidak Allah tidak akan merubah nasibnya. Kalau kamu enggak melakukan pekerjaan yang bagus, Allah tidak akan membagus kerja kamu. Kalau gini-gini selalu tentu pada ujungnya yang bahwa kita untuk mencapai pekerjaan yang baik. Dua, kita, Allah. Allah, kita. Sungguh tidak lempang dengan ilmu akidah. Hadirin sidang jamaah yang terhormat. Apa juga? Yang pertama ayat tersebut diberi pengertian dengan ayat. Yaitu, Dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Kemampuan yang sudah kita dapat.
kelebihan yang telah kita dapat, kemuliaan yang telah kita dapat, ini semuanya nikmat Allah. La yughayyiru ma biqaumin, tidak akan nikmat itu Allah ganti dengan yang lain. Nikmat tidak akan diganti dengan kesusahan. Senang tidak akan diganti dengan memang kesempitan. Mulia tidak akan diganti dengan kehinaan. Sama dengan. Semuanya itu disebabkan karena yang pertama. Kenapa Allah ganti? Bukan karena kita merubah dia ganti. Yang pertama, Allah memberi nikmat kepada seseorang manusia mengetahui, saya memberi nikmat kepada kamu, nikmat ini dari ini sampai ini. Saya akan memberi kamu kedudukan dari tahun sampai tahun. Itu Allah memberikan. Lalu kalau setelah Allah menentukan kapan dan sampai di mana, lewat daripada apa yang telah Allah jadikan, barang itu akan hilang. Allah cabut kembali. Kenapa Allah mencabut kembali, menukar barang tersebut? Karena saya memberikan kedudukan kamu dalam masa 20 tahun. 20 tahun kamu berikan kedudukan kamu. Lalu 21 saya cabut kembali pada kamu. Penyebabnya terjadi pencabutan. Penyebabnya terjadi adalah memang pinah barang yang kana. Peng yang kana kagada, raya yang kana kau but. Lalu kemudian mulia yang kana ka memang kahina. Perkon na memang na jenawa kahanale, ini bervariasi dalam menerima. Sedikit sekali kita mengingat yang bahwa Allah sudah memang menentukan nasib saya sampai segini. Tetapi kita periksa sampingan, pakon hanale balun. So tukang pakarulung, so tukang khulung, pakon gadah penglung, so pegang halagut le balung makan. Ini yang kita cari ni. Kalau ini kita cari, apakah risiko yang akan terjadi dalam hal ayat Quran tersebut? Supaya lebih depan, lebih mudah, ditulis dalam bahasa kitab, yang mangat dan mengelitnya bahasa Quran. Karena Quran itu adalah merupakan peringatan, merupakan adalah orang memberitahu, fasakir. Orang beringat Quran, hadis, ji dua-dua, katanya, ibi ingat ke katanya. Tetapi yakin bapak kita, Quran dan hadis itu benda bisu. Tak kebah Quran, tabah mari, masini, keduh, dah di dalam ni, kuhanai mentutuh. Kita simpan aja hadis 2 buku, 2 lelaki pernah. Hadis itu tenang-tenang aja, enggak bicara. Kalau si krek hadis dah kebah dalam buku, maka karu bacut, nah 20 krek, berat laung karu. Nah, ini mendudur orang. Tetapi kenapa juga Allah Ta'ala memang melalui lidah Rasul menyatakan pada kamu sebagai umatku, kata baginda Nabi, 2 perkara. Tapi dua-dua itu bisu. Selama kamu berpegang dengan 2 ini, lantadillu abada. Jaminan Rasulullah. Selama ini kamu berpegang kapanpun dan siapapun dengan keadaan apapun, kamu tidak akan meleset. Kalau demikian, 2 ini yang kita pegang adalah apa yang kita pegang? Bagaimana Quran bicara. Kalau bisa kita dengar bicara Quran langsung, jangan kau usah apa-apa. Beli Quran, simpan dalam lemari, bicara bagaimana dengar suara Quran. Kalau bisa kita dengar suara Quran, kita pelajari sendiri bagaimana Quran itu mengandung isinya. Kalau kita enggak bisa mengasal sendiri, tanya dulu sama orang lain. Kalau kita enggak bisa melihat langsung daripada Quran, lihat daripada terjemahannya. Kalau kita enggak bisa mengerti dari terjemahannya bahasa Arab, lihat terjemahannya bahasa yang bukan Arab. Lalu dalam hal tersebut adalah sistem agama menyatakan, mata alamaka adamu yaqbalin nas alaik. Mata adamaka, mata amalaka. Mata alamaka bahasanya. Mata alamaka adamu iqbalin nasi alaika. Au tawajjuhahum bidhammi ilaika. Farji' ila ilmillahi fika. Kapan-kapan saja. Kapanpun, siapapun, waktu apapun. Alamaka adamu iqbalin nas alaik. Sudah tiba waktu tidak lagi manusia mau untuk kamu. Barakah dilikor kenanya, bantruh wate haji musirau hai dengar li. Barakah ipatih tutup kenanya, jinon tidak pegah ipelikor naku. Barakah tidak hai bandum singet, jinon tidak hai pelung likor. Apabila ini katruh masa ke kata, hai manusia, hana bicara berkuasa. Tetapi semuanya, termasuk orang yang sudah punya ilmu agama. Banyak orang tidak pegah denyo kalau tidak pegah ketengah orang ini, tidak pegah hibe pakir. Padahal seorang kiai. Ini termasuk juga.
Jangan berfikir itu semuanya yang dihadapkan kepada orang kaya, orang pejabat. Tidak, naku. Semuanya. Sampai kepada orang ulama juga begitu. Menyabarakan dilika-nanya hidup-hidup pegang ke dia. Jino dia dah pegang bakri. Ise, naku. Iminah, naku. Kalau ini sudah tiba. Masa sudah bergilir. Mada alamaka adam yakbalin nas alaika. Sebab tu. Tawajuhim bidami. Bukan sekadar tidak mau lagi. Tawajuhim bidami. Tamah diujat. Menyabarakan hak mana kita pergi memang banyak dan mau dan sampai dipuji. Tetapi sekarang bukan enggak mau. Diujat lagi. Menyoen haitim mentang pui bacun aku. Parakan dia pakai janguk, jinon dia pakai hai janguk le. Jinon teh haitim pakri. Kan sekadar enggak mau, itamah buruk lawan aku. Inilah alam. Kalau ini sudah tiba kepada kamu, bagaimana? Farji' ila ilmillahi fika. Jangan periksa siapa yang memang pegot. Baik datangnya nyosong tukang pembucau rathialung baji. Nyosong tukang pucap long baji. Baiknya fikir aku. Pakrici tapi ke pucit farji' ila ilmillah fik. Kembalilah kita periksa dulu apa yang telah Allah tahu pada kita. Sao ya pecop long ngaji, sao ya perun long ngaji, sao yang habis dia long. Baik, periksa lepot dan yang kada pui Tuhan maknanya. Yang pertama Allah maklumi 20 tahun tidak lebih. Itu kata Allah. Yang kedua apa perubahan sifat kita? Menyabarkan yang terpegahnya jino kakon. Menyabarkan terpegah hatanyan hanjengui bagap jino akan mendum bak nanya wanaku. Menyabarkan hana betul jino akan mendum betul naku. Periksanya ile. Kadang-kadang kita sudah memang meleset daripada nikmat Allah naku. Kalau ini sudah cukup sama dengan jangan baik berpanjang masalah so pembocor rahsialun so ya pisau long baik panjang. Hawa kabih nabi Tuhan kalau kabih. Persoalan bakri yang kaya hanali kaya daya, yang carang hanali carang, yang raya hanali raya, yang nak kedudukan hanali kedudukan, selesai masalah. Kabih anan biar berita so tukang pecah aku. Menyopihan memadah, tidak han tenang ti menjaga dia periksa siapa yang memang melakukan. Siapa yang mengadu domba antara saya dengan orang itu? Siapa yang memang campur dengan pihak ketiga? Fa in kana la yaknauka ilmuhu. Kalau kamu tidak cukup dengan apa yang telah saya tegur. Kamu sudah cukup. Menyongenyan nanti periksa le putra. Tamahlah periksa lam. Sau. Hantik menyangkana. Fa musibatuka ba'da kanaika. Fa musibatuka bi'adami kanaika. Bi'ilmihi asyaddu min musibatika biwujudil adha minhum. Kalau ini tidak cukup, padahalnya sudah mencukup merupakan satu teguran. Berakan Nabi jenuh hanali, berakan senang jenuh hanali, berakai dengar jenuh hanali, berakan raya jenuh hanali. Seharusnya saja cukup. Kalau ini tidak cukup, tak tamah periksa. Lam, maka sama dengan dia apa? Maka barang yang akan terjadi di atas kamu musibah lebih berat daripada apa yang sudah ada. Ngan hanali kaya, yang kalian kaya, periksa alam so ya pegah dalung baik liarnya lebih raya alam risiko kondunan. Kita orang kaya, enggak ada lagi sudah risiko. Tamah periksa siapa tu raya alam risiko kondunan. Enggak punya lawan yang lain. Periksa alam seketik pakai ngurung kelaya. Periksa seketik dalam lelah ngurung keput. Periksa seketik dalam lelah ngurung kelimbang. Seakan-akan kita cari lawan dari 1 sudah jadi 5. Dari 5 sudah jadi 10. Dari 10 sudah jadi banyak. Sama dengan musibah kita adalah bukan berkurang, tetapi musibah kita adalah menambah. Ini sistem agama. Tameh. Alhamdulillah hana panjang resiko. Sama dengan kalau kita telah terbuka sikit kancing celana, tarik aja. Jangan tunggu ditarik kali sehingga lemah kolor kau. Jangan masalah. Menyongenyo han tetem yang terpreh. Mutemeng seketik penyakit yang lebih raya yang kena juk dari Allah Taala. Rupanya kamu ingin tahu ya. Ingin tahu kenapa kamu sudah saya cabut apa yang saya beri kepada kamu cabut. Ingin tahu, biar saya buka. Seakan-akan kenapa juga Allah membatasi karena sesuatu yang terjadi itu di atas kadar Allah. Ada, untuk siapa ada, apa yang ada, bagaimana ada, berapa lama ada.
Kalau sudah memang itu tugas kita apa? Satu daripada dua kesimpulan. Kalau kita ikuti dan kita amati, bahkan kita pelihara apa yang sudah ada sesuai dengan ketentuan agama, maka Allah tidak akan mencabut. Bahlah Allah akan menambah. Tetapi kalau kita tidak lagi menggunakan apa yang sudah diberikan, semakin lama kita dalam kaya, semakin kita terarah ke kiri. Semakin lama dalam kita menjadi orang besar, semakin lama lagi jauh lagi kita ke kiri. Kadang-kadang menyodowatul hetun hanatha berauyan. Dia tamah diplotun beralauyan aku. Kalau semakin ini seakan Allah mengatakan tidak cukup ya. Kalau tidak cukup ya saya buka. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Justru karena demikian. Kalau sudah terjadi musibah kepada kita, jangan periksa dulu saya. Itulah simpul. Kalau periksa dulu apa kesalahan kita, maka sama dengan kita akan menyesal. Tinggallah ya Allah, salah lun. Nikmat don kan juk kelung hana lumaat, salah lun katangku. Pati kalaupun kira-kira terjerumus dalam curang masih tahu, masih miyup, masih dalam berat dah laut aku. Tapi kalau dia demikian, tamah sedat pakai ruk miyup laut aku. Jalannya satu dua, kalau sudah ada peristiwa yang dari senang menjadi susah, apa seharusnya kita lakukan? Sabarlah kamu dan minta maaflah kamu, atau dengan bahasa lain, nadmulah kamu, menyesallah kamu atas apa amanah Allah, atas apa rahmat Allah, atas apa kebesaran Allah telah diberikan, kamu tidak memanfaatkan. Artinya, saya berikan ilmu untuk kamu. Tetapi kamu dengan ilmu itu kamu mereng kiri. Lalu kemudian saya cabut ilmu kamu. Han melahlai. Bagaimana besarnya iblis. Tapi karena mereka itu enggak syukur dengan perintah Allah, maka sebesar apapun cabut balik oleh Allah. Bagaimana besarnya Fir'aun, karena mereka itu Allah cabut balik. Percumalah raya orang lain tak raya iblis. Percuma raya orang lain, raya tak Fir'aun. Raya orang lain tak boleh nanggro dua nanggro iman. Raya Fir'aun sampai iman nanggro Tuhan ikan rawan aku. Tetapi kemana akhirnya dan kenapa sebabnya? Sebagai dasar Muslim. Namun enggak bisa kita ikuti 100%, tapi jangan pakai dengan tidak pakai 1% pun. Kalau sertuh kita ikuti di bawah sertuh dah teruti. Kalau penuh tamai, tahu baju-baju yang penting baik puang pangsoh. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Kalau ini kita sudah ditimpa penyakit, hampir semua kita ini musibah ini akan kita alami dan rasai. Maka pada hari ini kita an-nadmi astaghfirullah, melah lunnya tangku. Tilah lunnya tangku. Tapi kalau memang semakin lama kita mensyukuri, nikmat itu tidak Allah mencabut, supaya yang ada nikmat itu jangan dicabut kembali dan Allah akan menambah, maka kita ikut sertakan dengan syukur. Menyobarkan ni peng lagi nyan sibuk ibadat tetap, antai lepeng tengah bercerita. Menyobarkan lawan tarik tayak sembahyang leho ngai tangin taweng jinon tengah motor asih bawa bercerita. Menyobarkan hana sibuk sapu pi tanya tatai kepada Allah, antai japeng lebih bercerita. Kalau begini sistem yang kita gunakan, selama kita masih uang kurang, selama itu kita masih taat. Selama kita masih orang biasa, selama itu kita taat, tapi kira-kira penghargaan, kalau sudah ada orang yang banyak, jangan sifat diganti. Bukan lagi dengan taat kepada Allah, tapi dengan sifat takabur. Nah, akan terdilongkahnya. Semuanya mereka itu mutakabirin ini bukanlah takabur yang paling raya pada manusia, tapi paling raya takabur iblis. Sanali raya. Tapi karena mereka itu adalah memang sudah takabur, jatuh. Ini syukur itu sudah dua, ada. Yang pertama syukur itu qaidul lil mawjud, dan yang kedua syukur itu saidul lil mafqud. Yang sudah ada tidak dicabut oleh Allah, yang belum ada Allah akan memberi lain. Inilah sekadar kira-kira ingatan dalam pelajaran agama untuk kita. Mudah-mudahan kita ikuti jalur yang telah siapa semua kita sebagai hamba Allah yang menerima nikmat, ada kala nikmat kaya, ada kala nikmat raya, ada kala nikmat sehat, ada kala nikmat ilmiah, ada kala nikmat dia kedengku, sama saja. Kalau ingin apa yang dah diberikan Allah tidak akan mencabut kembali,
Maka sama dengan gunakan nikmat yang bertambah pada tempat yang baik. Tapi kalau kita sudah mulai berpaling kepada yang lain, yakinlah yang bawa nikmat itu segentir saja. Paling-paling rayakah ikut manusia atau daerah. Tapi mereka itu adalah yang raya-raya. Lebih raya daripada kata Allah mengambil balik dalam waktu yang tidak begitu lama. Demikian, kalau masih ada waktu yang belum sampai waktu salat Isya, ada season yang kedua iaitu merupakan pertanyaan. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpul daripada pertanyaan Bapak Nasir. Semua itu Allah yang menjadikan, tapi kita itu ikhtiar wajib. Sebenarnya jawaban bagaimana pertentangan seakan perbedaan dengan Allah menjadikan dengan al-ikhtiar wajib, jawabannya itu adalah pada pertanyaan itu sendiri. Pertanyaan bagaimana ikhtiar wajib, disitulah jawaban. Pakai keyakinan jawab. Yang keberkahinan kan penjerat wajib. Usaha wajib. Penjerat Tuhan apa ini? Ikhtiar itu syariat. Sedangkan pemberian Allah itu hakikat. Kita tidak ditaklif dengan hakikat. Tetapi kita ditaklif dengan syariat. Apa ditaklif dengan syariat? Kalau sudah lapar, makan. Itu taklif. Kalau sudah haus, minum. Kalau sudah bodoh adalah cari ilmu pengetahuan. Kalau sudah miskin, cari uang. Itu syariat. Sesudah kita cari beri kenyang, itu Allah. Kalau dengan kaya, dengan cari uang kaya, tidak ada satu orang pun yang miskin. Tetapi banyak orang kaya, banyak orang miskin. Bahkan banyak miskin. Siapa yang enggak kerja? Mandu minta peng. Pakai mandu hana. Kata janji benar minta peng. Dia minta peng ke kaya. Sip dia orang minta peng. Han kaya. 200, 2000 teko ujian teh menukunya luluh sirau apakah mandu luluh karena sudah ikut. Itulah jawabannya pada pertanyaan. Yang dituntut, yang disuruh adalah bukan menjadikan. Yang disuruh adalah jalan wasail untuk jadi. Yang disuruh bukan untuk kamu harus kenyang, tetapi kamu harus makan. Yang dituntut jangan kamu harus tidur, tetapi yang dituntut kata harus pet mata aku. Anak lelaki pun tengut ke anak aku. Yang tujuan tengut, tetapi tidak akan tengut. Kopi metamah kerih. Lalu kemudian anak metamah tak tumpang. Nyoh anak pun minta tengut. Syarah katanya, jeb kopi bek kerih le. Karu ibineh bek na, pet mata. Ingat je nak. Sama dengan itulah yang dituntut kita wasail. Bukan yang dituntut kita, yang dituntut kita wasail, bukan makasid. Mungkin demikian yang bisa saya jawab kepada pertanyaan Pak Nasir. Apa orang kafir? Allah memberi bukan kepada orang mukmin. Pemberiannya, apakah pemberiannya itu lagi pemberian lebih puang kelima atau lagi pemberian pula ini ko. Lebih puang kelima kan kena senangnya lihat tahun ko. Kut 10 kilo kena tunggu tetapi 60 kilo sama dengan jinya lihat tahu. Kan dengan kafe mentang demang neraka dengan lehna peng harium kasih kata keluarga. Adalahnya pakai lomba harium kan harga nako. Sama dengan dia gebi kaya kepada orang kafe. Yang kedua, kaya itu bukan imbalan taat. Kaya kan imbalan taat. Menyukaya imbalan taat.
Sama dengan di atas urun tangan kayak mana dulu. Karena terutama Rasul enggak ada seorang pun Rasul itu yang memang meliaran. Tetapi Rasul itu adalah orang biasa-biasa. Padahal taat hana dia taat Rasul. Kenapa? Dalam ilmu tasawuf dikatakan dunia ini bukan darul jasa, bukan tempat benalah. Pakan hanya dunianya tempat belah, hansip nengku. Hansip nengku, ubud tempat rayuk tak barang niyuk nengku. Ku tempat beraya dunia nengku. Ubud lagi nengku. Pernah ubud beraya nengku. Kau hansipnya. Umum manusia akan bati di Tuhan 60, 70, 80, 100 nengku. Punya Nabi tinang hinoi payo 100 tahun takai. Lainnya pekerja apa? Tapi punya lebih tinang lu balah orang keraban ubed na ude pun tinang ana uk kekah tapi bantu. Ya nya ke bare keun. Tak keun umur dia 80 cuma punya nane colane punya nane cole wali ban 20 na cole bedal mai kegah mandu nang. Yang gerau dan le ni. Tapi kalau dibayar pada hari akhirat 1 sen pun tidak akan kurang. Maka hendak bayar di dalam dunia. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Rasulullah menyatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan man alima annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Dua bahasa Rasulullah dua macam. Satu macam orang yang mengaku ada Allah masuk syurga. Satu macam orang yang tutur yang terakhir la ilaha illallah masuk syurga. Artinya, kalau orang telah mengakui dan meyakini Allah itu dan Rasul asyhadu wa asyhadu, dia pasti masuk syurga. Karena syarat masuk syurga adalah mukmin. Kemudian orang yang meyakini dan mengetahui aja ada Allah, tapi tutur akhir bisa jadi nah, bisa jadi hana. Orangnya diakui na Allah, tutur akhir hana la ilaha illallah, tamang syurga, tamang. Syurga tamang. Kiban kat apa? Mina nak tak payah telit batu tutur akhir ni, abai mandu ada tamang nangko. Ya, masuk yang dakhalal jannah orang mukmin masuk syurga. Tetapi bisa jadi diperiksa apakah mukmin ini asli apa enggak. Nah, maksiyat tamang neraka letiat. Padithun padina salah. Bak ujung masuk syurga. Yang penting masuk. Adapun man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah ditulis dakhal jannah majah. Tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kadang-kadang wa indana wa in saraka wa in na 50 tanya kadang ji hanai sembahyang, ada hanai sembahyang baik. Kadang ji hanai puasa baik ni. Kalau ni kan mudah sekali, enggak usah salat, enggak usah zakat, enggak usah apa-apa, baca aja la ilaha illallah. Kalau memang itu memang bisa-bisa, boleh-boleh aja. Tapi karena la ilaha illallah itu bukan memang unsur kesengajaan dan bukan barang terpegat persiapan. Tapi la ilaha illallah itu merupakan fadlillah, pemberian. Pemberian. Ya. Kalau dia pemberian itu sama dengan dia siapa yang diberi. Siapa yang diberi oleh Allah Ta'ala. Ini tak tahu kita. Cuma rumus supaya diberi ada.
Supaya rumus ada. Ta'arraf ilallah firraqa ya'rifka fi syiddah. Atau bahasa Quran, yusabitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dengan membiasakan dalam posisi senang kalimah la ilaha illallah, dalam posisi terakhir Allah tidak akan mencabut. Nyot-nyot posisi senang, mata deh, punyung deh, ada bawah tu. Yang terkejut fazlantil akbar, Allah kepetetap. Tetapi dalam waktu senang, dom tingat biar tanya bakri. Dan tanya, Nabi Puhan. Biasa Allah, hana Nabi, tapi orang mukmin hana kada. Inilah kira-kiranya, la ilaha illallah itu taubat. Sehingga ubina kesalahan li dengan la ilaha illallah, walaupun hana salat, hana zakat, hana. Baik terjauh kesimpulan, hana payah sembahyang dan mengisyrga dengan la ilaha illallah. Asa'ikna jamina menemukan. Tak apa-apa. Tapi hana terjamin, tanya nengke. Menyamanan, masuk syurga adalah orang mukmin. Cara masuk dua. Kalau mukmin mutinya masuk tidak azab. Kalau mukmin asi masuk, silakan transisi dan neraka ilaih. Masuk neraka dua. Yang pertama kafir dan yang kedua asi. Orang kafir, na'udzubillah, hana mukmin masuk neraka. Dinatrib habis-habis. Orang maksiat mukmin tamang neraka, dinatrib tergantung kesalahan. Kalau demikian, kalau ingin jangan ada masuk neraka, jangan ada asi dan sesudah kita mukmin. Lih mukmin baik maksiat, alhamdulillah buka pintu masuk. Itulah yang dikatakan tilkal jannatu wa'iddat lil muttaqin. Itulah sah. Tilkal jannah wa'iddat uristumuha. Bahasa Quran itu disiapkan. Dengan bahasa yang lain, saya pusakakan. Makna pusakakan aku hana payah minta aku. Kira bang hana ane, gedenya waduan ke. Na payah tajak air moh kenyan tiap orang asal habis umur dah ni jauh aku. Anak-anaknya sedai kampung, pai wali ni ko. Itulah auris tu ko. Kalau sudah taat, tidak mau, ini hakmu kata Allah. Kalau ingin masuk, jangan ada persoalan di tengah-tengah, itulah. Yang pertama, iman, kita jaga jangan hilang. Dan yang kedua, maksiat. Kalaupun terjadi maksiat, tetapi wa tabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tidak ada manusia yang tidak ada salah karena kita bukan rasul. Tetapi sistemnya bagaimana? Atbi'is sayyi'atal hasanah. Sudah salah, ikut sertakan dengan perbaiki. Mudah-mudahan tamhuhan li. Mana ye kenang lehap rah. Kenang lehap rah li. Kenang lehap hana darah bakri. Ti minggu, ti urau, ti bulan. Kemudian kita cuci bagaimana? Hang leh-leh niku pas purat. Pakan karena kalau lehap kajik ke kulit aki hitam niku. Maka bahasa Quran wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Hari ini kita salah. Ikut sertakan dengannya. Sehingga duk bak keempat ramai pegah bakra kedai kopi pegahnya pun antai bedah bakri astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. So depu menakal le tang kengkeun niku. Tetapi sampai antai bedah kira-kira bakri ki poh punggung tiga nya dak urang ni Aceh niku antai bedah baru bedah bak kawan ramai astagfirullahaladzim. Baik tak ke mana langkawan bakri ke dia urang saleh latih namanya. Mek bedah kedai kopi punya kayak lagi din astagfirullah. Ya legap sangka mabudan aku. Dalam punya astagfirullahaladzim. Kita sudah ngomong dengan yang bukan-bukan tadi. Mudah-mudahan begitu, Pak. Kami yang Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nadim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa zulli wa'simna min al-bala wal waba wa min syururil a'da'i wa syayatin wa nafsil ammarati bisu'i ya rabbal alamin. Allahumma ufir lana zunubana wa zunuba walidina wa limasyayikhina sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.